dipilih untuk tempat tirakat para pesinden dan para dalang. Ada tanah sangar di sini, Iwon, Candi Newang Awan. Untuk lebih detail, ikuti terus video ini di channel Karang Dawa News. Sasonoloyo Diwon tak ubahnya seperti tempat pemakaman umum biasanya. Namun, TPO yang ada di Dukuh Jatirogo, Desa Ringin Putih, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten ini diyakini menyimpan misteri terkait dikuburkannya seorang ledek di sini. Untuk mengerti lebih lanjut, harap tonton video ini hingga selesai, serta demi mendukung channel ini berkembang, jangan segan-segan tekan tombol subscribe berikut gambar loncengnya. Terima kasih. Pemakaman Bukit Diwon juga sebagai tempat terselenggaranya tradisi nyadran. Tradisi masyarakat Jawa menjelang bulan puasa berupa sedekahan yang dilanjutkan pada malam harinya menggelar seni wayang kulit semalam suntuk. Kartiman, sesepuh setempat menyatakan bahwa ledek yang dimakamkan di Bukit Diwon bernama Nyai Tlungeh. Dia adalah ledek yang termasuk di masanya. Selain memiliki parah cantik, suara merdu, juga pandai menari, tak aneh jika namanya sangat terkenal di kawasan itu, bahkan lebih luas lagi. Kehadirannya itu selalu diharap banyak warga sebagai pelibur lara. Bukit Diwon di wilayah perbukitan. Pemakaman ini berada di daratan yang lebih tinggi dari lainnya. Tempatnya terasa mistis dengan dihiasi pohon randu besar, dipercaya telah berumur ratusan tahun. Pada malam keramat Jumuah Kliwon atau Seloso Kliwon, makam Nyai Tlungeh sering dipakai seniman dalang dan sinden melakukan tirakat dengan tujuan agar kian mahir di bidangnya dan biar laris. Laku tirakat itu misalnya melakukan ziarah di pusara Nyai Tlungeh, dilanjutkan berdiam diri, tidak makan dan tidak minum hingga dini hari. Bahkan ada yang melakukan sampai beberapa hari. Laku spiritual itu mengharapkan kelebihan seperti halnya yang dimiliki oleh Nyai Tlungeh. Lalu mengapa Nyai Tlungeh bisa mati dibunuh? Siapa pembunuhnya dan bagaimana kronologinya? Menurut penuturan sesepuh setempat, Nyai Tlungeh dibunuh oleh utusan seorang narapraja keraton. Namun hingga kini tidak jelas keraton mana, cuman dikatakan asal dari kerajaan itu adalah sebelah utara dari Bukit Diwon. Pada suatu malam, Nyai Tlungeh yang sudah berada di rumah sang narapraja itu dirayu agar mau diberistri. Namun Nyai Tlungeh menolak. Narapraja itu memaksa menarik pakaian Nyai Tlungeh. Akhirnya terungkap bahwa Nyai Tlungeh bukanlah seorang perempuan asli, namun seorang wadam, waria atau transgender. Fakta itu membuat sang narapraja malu sekaligus marah besar. Selanjutnya mengutus seorang prajurit agar Nyai Tlungeh dipulangkan. Saat hampir sampai di kampung Nyai Tlungeh, ledek itu dibunuh oleh prajurit itu atas perintah sang narapraja. Konon Nyai Tlungeh dibunuh dengan
dengan dijerat benang pada lehernya hingga darahnya memuncrat di tanah. Tanah tempat tetesan darah Nyai Tulung itu hingga kini menjadi tanah keramat atau lemah sangar. Tak ada yang berani menanami gundukan tanah itu meski berada di area persawahan. Pernah ada yang nekat dengan menanami kacang hijau, tapi tak lama kemudian orang itu mendapatkan celaka, yaitu jatuh sakit. Itulah makam Nyai Tulungeh di Bukit Diwon. Sampai sekarang makam itu tetap dalam keadaan sederhana, berupa tumpukan bata merah saja. Pernah ada yang berkeinginan membangun karena keinginannya terkabul setelah melakukan tirakat di tempat ini, tapi oleh pesan gaib Nyai Tulungeh tidak mengizinkan atau melarang rencana pembangunan itu. Akhirnya hanya dibangun pagar yang mengelilingi pusara Nyai Tulungeh. Entah apa sebabnya, ada warga menyatakan hal itu sebagai kerendahan hati Nyai Tulungeh dan menyadari dirinya sebagai pribadi yang tak sempurna, seperti yang pernah disebutkan oleh sang Narapraja yang gagal memiliki Nyai Tulungeh kala itu. Bukit itu oleh sang Narapraja disabda bernama Diwon. Diwon akronim dari Candine Wong Awon, kondisi yang harus diterima oleh Nyai Tulungeh sebagai orang yang tak seperti kebanyakan. Laki-laki bukan, perempuan juga bukan. Wallahu alam bisawab. Semoga Nyai Tulungeh ditempatkan di tempat yang mulia. Terima kasih.